Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang SSB. Pengertian bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, dan kerusakan lingkungan. Jenis bencana itu ada dua, waktu kejadian dan sama penyebabnya. Waktu kejadian itu bencana yang secara tiba-tiba, itu contohnya ada gempa bumi, tsunami, angin topan atau badai, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Bencana yang terjadi secara perlahan itu contohnya ada kekeringan, rawan pangan, kerusakan lingkungan. Dan berdasarkan penyebabnya, itu ada bencana yang disebabkan karena fenomena alam, contohnya gempa bumi, tsunami yang disebabkan oleh pergeseran lapisan bumi, gempa vulkanik itu semburan awan panas, hujan abu, erupsi atau letusan disebabkan oleh aktivitas gunung api. Hujan musiman itu angin ribut atau angin topan disebabkan karena perubahan iklim atau musim. Kekeringan dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kemarau berkepanjangan. Bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, contohnya ada yang berhubungan dengan lingkungan, itu ada penebangan hutan tak terkendali, kerusakan area penyanggah daratan dan laut, polusi, itu ada air, udara, tanah. Berhubungan dengan kecelakaan atau kelalaian, kebakaran kilang minyak, kebocoran reaktor nuklir, kebocoran gas industri. Berhubungan dengan pertentangan manusia, perang, dan konflik. Bencana yang disebabkan karena perpaduan fenomena alam dan ulah manusia itu ada banjir, tanah longsor, kebakaran perumahan atau perkotaan, dan kebakaran di pedesaan. Ini adalah siklus bencana. 1. Pra-bencana. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah A. Kesiapsiagaan. Upaya yang harus kita lakukan adalah penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana. Kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana tanggap darurat bencana, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kemampuan diri dalam pertolongan pertama. Tujuan kesiapsiagaan adalah mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. B. Mitigasi. Upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana, misalnya pembangunan tanggul, banjir, dan tempat evakuasi. B. Saat bencana, yang harus dilakukan yaitu tindakan pencarian dan penyelamatan, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan dan dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana. 3. Setelah bencana, jangan terlalu dalam kesedihan, lalu lakukan rekonstruksi bangunan yang runtuh atau pembangunan kembali. D. Tas siaga bencana. Tas siaga bencana dapat berisi 1. Obat-obatan ringan dan P3K. 2. Persediaan makanan dan air minum. 3. Pakaian ganti secukupnya dan perlengkapan mandi. 4. Alas kaki dan plastik besar dan selimut. 5. Surat berharga dokumen penting. 6. Nomor telepon penting. 7. Senter peluit dan korek api. Saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu gempa bumi. Gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan runtuhan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, gempa vulkanik disebabkan api, dan gempa runtuhan atau induksi disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-sumber lainnya, misalnya runtuhan tanah dan bebatuan akibat penggunaan peledak. Terjadi gempa, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, sebelum gempa, kenali daerah sekitar tempat tinggal apakah rawan gempa. Ketika dalam gedung, perhatikan di mana letak pintu keluar dan tangga darurat. Di dalam ruangan, perhatikan tempat yang aman untuk berlindung. Perhatikan juga tempat yang berbahaya ketika gempa, contoh di bawah jendela kaca. Catat dan simpan nomor penting. Matikan kran air, kompor gas, dan listrik setelah digunakan. Yang kedua, ketika gempa, jika di dalam rumah, berlindung di bawah meja, lindungi kepala dengan apa saja, misalnya bantal, helm, atau dengan kedua tangan dengan posisi terlungkup. Jika di luar rumah, merunduk dan lindungi kepala. Berlari menjauhi gedung, pohon, dan tiang, menuju daerah terbuka.
Jangan melakukan tindakan apapun sebelum keadaan benar-benar tenang. Jika di dalam mal atau gedung, tetap tenang, ikuti petunjuk dari satpam atau petugas penyelamat. Jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat, bergeraklah ke tempat terbuka. Jika di dalam kendaraan, berhenti dan keluar dari kendaraan. Cari tempat untuk berlindung, tenang, dan ikuti petunjuk dari petugas. Jika berada di gunung, bergeraklah ke tempat yang aman, yaitu lapangan terbuka yang jauh dari lereng. Jika berada di pantai, berlari ke daerah yang lebih tinggi karena ditakutkan ada tsunami. Setelah gempa, lakukanlah hal berikut. Periksa keadaanmu sendiri. Apabila di dalam ruangan, segera keluar. Jangan menyalakan api. Dengarkan informasi dari sumber-sumber terpercaya dan bertindak sesuai himbauan. Jika mampu, berikan pertolongan kepada orang lain. Setelah gempa bumi, kita ada gunung api. Gunung api adalah endapan magma yang keluar akibat dorongan gas yang bertekanan tinggi dari perut bumi. Ada 4 syarat gunung api di Indonesia, yaitu: pertama, status awas. Status awas ini pada kondisi gunung api dalam keadaan siap meletus atau kritis. Yang kedua, status siaga. Gunung api sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus, terjadi peningkatan kegiatan seismik. Yang ketiga ada status waspada. Pada situasi ini, gunung api menunjukkan aktivitas yang cenderung di atas normal. Yang keempat, status normal, tidak ada gejala aktivitas magma. Yang harus dilakukan ketika gunung api meletus yaitu: pertama, ikuti jika ada himbauan mengungsi, ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Kedua, sebelum mengungsi, tutup jendela dan pintu, matikan alat listrik, dan bawa perbekalan yang ada. Ketiga, cari tempat berlindung, gunakan masker untuk menghindari abu vulkanik. Setelah gunung meletus, yang harus kita lakukan adalah kembali ke rumah ketika keadaan sudah benar-benar aman. Kedua, bersihkan atap dari timbunan abu. Ketiga, tolong orang yang ada di sekitarmu. Setelah gunung api ada tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu yang artinya pelabuhan, nami yang artinya gelombang. Tsunami artinya gelombang besar di pelabuhan. Tsunami bisa disebabkan karena adanya gerakan lapisan tanah di dasar laut. Pergeseran atau gerakan lapisan tanah tersebut disebabkan gempa, letusan gunung, atau gerakan lainnya. Apa hal yang harus kita lakukan saat tsunami? Pertama, sebelum tsunami kita harus mengenali tanda-tanda tsunami itu sendiri. Biasanya tsunami didahului dengan gempa besar. Sebelum tsunami datang, air laut akan menyurut. Akan juga tercium aroma garam yang sangat menyengat. Jika kamu tinggal di tepi pantai, ketahuilah jalur evakuasi ke tempat yang aman, yaitu jalur tercepat menuju tempat atau daratan yang tinggi yang tidak dapat dicapai oleh gelombang laut. Saat tsunami datang, pertama jangan panik, bertindak cepat dan tepat, bergerak sesuai dengan jalur evakuasi, bergerak ke daerah yang lebih tinggi, misal perbukitan, bisa juga gedung dengan konstruksi yang kuat. C. Sesudah tsunami, tetap tenang, ikuti himbauan pemerintah dan atau tim penyelamat, dan berhati-hatilah ketika melewati jalan yang rusak. Lalu saya akan menyampaikan jenis bencana yang terjadi secara perlahan, yaitu 1. Kekeringan. Kekeringan adalah matinya sumber-sumber air. Bencana kekeringan terjadi ketika ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan baik untuk rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan ekonomi dan lingkungan. Lalu ada pula penyebab kekeringan, yaitu kekeringan disebabkan oleh faktor alamiah, antara lain rendahnya curah hujan dan kemarau yang lebih panjang dari biasanya, kurangnya pasokan air, permukaan dan air tanah, dan lain-lain. Sedangkan sebab non-alamiah atau akibat ulah manusia antara lain ketidakpatuhan pada aturan, yaitu pola tanam atau pola penggunaan air,
perusakan kawasan tangkapan air itu ada akibat kekeringan, yaitu 1. Berkurangnya persediaan air bersih. 2. Menurunnya produksi pertanian. 3. Menurunnya derajat kesehatan. Dan yang terakhir, berkurangnya ketersediaan pangan yang berakibat bencana kelaparan. Lalu, cara penanggulangannya yaitu 1. Hematlah penggunaan air dengan cara selalu menutup keran air rapat-rapat setelah selesai digunakan. Yang kedua, perbaiki segera jika ada saluran air yang bocor. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua yaitu ada perubahan iklim, yaitu pemanasan global. Global warming adalah kenaikan rata-rata temperatur bumi yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Suhu bumi yang lebih tinggi dari biasanya dapat menyebabkan perubahan siklus hujan, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, flora, fauna, dan manusia. Inilah beberapa dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, yaitu ada meningkatnya permukaan laut. Yang kedua, ada bencana banjir. Yang ketiga, yaitu berdampak pada kesehatan. Yang keempat, kerusakan infrastruktur. Yang kelima, kebakaran hutan. Yang keenam, kegagalan panen. Dan yang ketujuh, kurangnya persediaan air bersih.